bagaimana kita bisa mendiagnosis? Selain screening bayi baru lahir, kalau ini sudah terlanjur tidak ada screening, biasanya kita melihat gambaran klinis ditambah dengan laboratorium. Utamanya tentunya serum 17 hidroksiprogesteron, ya, androstenedion, kortisol, ya, kita juga perlu melihat elektrolit, renin, terutama untuk yang self dosing, atau jika ragu kita bisa melakukan ACTH stimulation test atau analisis genetik molekuler, ya. Analisis genetik molekuler saat ini masih menjadi tantangan juga di Indonesia, ya, karena biayanya juga cukup tinggi. Dan ACTH stimulation test ini kita agak kesulitan karena preparatnya tidak ada. Tetapi dengan misalnya kita bisa melihat serum 17 OHP saja, kita sudah cukup bisa mendiagnosis, ya, paling tidak. Tapi nanti dengan screening bayi baru lahir kita akan melihat kalau misalnya dalam screening dengan 17 hidroksiprogesteron dalam kertas saringnya itu positif, ya, nanti akan dikirim, ya, untuk periksa dengan mesin yang lebih canggih yaitu tandem mass spectrometry, dan nanti akan melihat, ya, serum 17 OHP, androstenedion dan kortisol, ya. Kemudian yang juga penting kalau ambigunya itu betul-betul meragukan, jangan lupa kita harus ngecek juga kromosom. Karena ada tipe-tipe lain yang mungkin gejalanya mirip dengan HAK tapi ada sex reversal gitu. Jadi mungkin kita juga perlu kalau kita ragu. Nah, ini adalah panduan praktik klinis dari UKK Endokrinologi Anak, ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, jadi di sini waktu itu kami membuat alur diagnosis tapi kita belum punya screening, ya, saat itu, yang sekarang baru akan dilakukan pilot project. Ya, nanti pilot project ada di 4 rumah sakit di Jawa dulu. Nanti setelah itu kalau memang pilot project-nya sukses, tentunya ini akan menyusul screening hipotiroid kongenita. Ya, kemudian bagaimana kalau yang belum punya screening, ya, kita belum screening, jadi jangan lupa kalau ada bayi dengan genitalia ambigu, hiperpigmentasi, muntah, dehidrasi, gagal tumbuh, ya, dan karyotyping atau kromosomnya XX, atau kita kalau tidak bisa di sini kita lihat kok hiponatremi, hiperkalemi dan 17 OHP yang meningkat, maka kita harus berpikir bahwa ini defisiensi hidroksilase, defisiensi 21 hidroksilase, ya. Kalau dia ada hiponatremi, hiperkalemi, ini yang tipe kekurangan garam. Kalau yang tipe simple virilizing tidak terjadi. Maka mungkin kita bisa menyimpulkan ini kalau ada bayi perempuan dengan klitoromegali atau bayi tampaknya laki-laki tapi UDT-nya bilateral hipospadia, tapi ada hiperpigmentasi, muntah-muntah, diare, letargi, labnya kok kebetulan hiponatremi, hiperkalemi, untuk misalnya ini ditemukan di puskesmas, segera rujuk ke rumah sakit. Ya, kalau belum bisa berarti harus ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi, ya, tipenya. Kalau juga bayi laki-laki genitalia normal tapi hiperpigmentasi, ini juga harus hati-hati, ya. Jadi hiperpigmentasinya itu betul-betul kelihatan biasanya, apalagi ditambah muntah-muntah, diare, letargi. Kalau labnya hiponatremi, hiperkalemi, jangan lupa selalu pikirkan salah satunya itu berarti kondisi adrenal insufisiensi, ya. Jadi harus segera dirujuk untuk teman-teman yang di puskesmas misalnya. Dan kalau misalnya dia di level yang lebih tinggi, jangan lupa pikirkan apakah ini suatu HAK atau bukan. Pada dasarnya tata laksana HAK ini kita mengembalikan homeostasis. Artinya hormon yang kurang kita atasi. Jadi yang pertama adalah tadi kekurangan kortisol kita gantikan dengan glukokortikoid, kekurangan aldosteron kita gantikan dengan mineralokortikoid, dan kita juga menggunakan dosis suprafisiologis, jadi sedikit di atas kebutuhan normal sebetulnya. Untuk apa? Untuk menekan androgen. Ya. Kemudian yang kedua tentunya monitoring terapi, ya, baik dari klinis, laboratorium. Kemudian tata laksana kegawatan adrenal jika diperlukan ada operasi urogenital dan asesmen atau intervensi psikologis jika dibutuhkan. Jadi yang akan kita bahas di sini terutama yang medikamentosa. Ya, tujuannya apa? Pertama tadi sesuai patofisiologinya kita akan mencegah terjadinya insufisiensi adrenal dengan mengoreksi kadar kortisol dan kekurangan aldosteron. Tapi yang kedua tadi menekan sekresi androgen adrenal yang berlebihan, ya, untuk mencegah terjadinya virilisasi yang abnormal. Nah, pilihan terapinya apa? Kalau ini masih anak-anak terutama bayi, kita pilihannya hidrokortison. Hidrokortison ini sekarang sudah tersedia, ya, setelah perjuangan Prof. Aman dan kawan-kawan
selama 11 tahun mungkin ya baru bisa tersedia ini di Indonesia ya. Tadinya kita sangat berjibaku untuk mendatangkan hidrokortison. Syukurlah hari ini kita sudah ada ya Genison produksi Indofarma, kita juga ada Partison ya dan Partison injeksi ya untuk yang injeksi. Dan kita memberikan 10 sampai 15 mg per body surface area. Ingat kalau kita sudah memberikan dosis kok sampai mentok 15 kok anaknya tampaknya belum oke gitu ya. Kita harus memastikan compliant atau ketaatan terhadap pengobatan dulu ya yang diperbaiki. Mineralokortikoid kita bisa memberikan fludrokortison ini juga terima kasih ini Prof. Aman berjuang ya bersama tim untuk membuat fludrokortison ya. Sekarang kita ada yang namanya Sitnacort yang tersedia di Indonesia. Jadi kita udah nggak usah nyari-nyari ke luar negeri lagi. Dan kita juga tambahkan NaCl ya 1 sampai 2 gram per hari pada usia 1 sampai 2 tahun ya. Jadi dari bayi baru lahir kita nggak cukup kalau hanya mengandalkan mineral kortikoid, maka kita harus menambahkan asupan garam ya. Dan dalam kondisi tertentu anak-anak ini bisa mengalami krisis adrenal. Nah, ini yang penting nih untuk teman-teman yang di UGD. Krisis adrenal ini merupakan suatu kondisi akut dan mengancam jiwa pada keadaan insufisiensi adrenal. Umumnya bagaimana? Jadi kalau dia baru lahir kemudian salt boosting terus ya karena dia aldosteron rendah, dia muntah-muntah terus, itu namanya salt losing crisis. Tetapi ketika dia sudah didiagnosis HAK, kemudian pasien itu mengalami infeksi, mengalami demam, atau dilakukan tindakan operasi misalnya, ini merupakan suatu stres tubuh ya. Dan ini akan memicu terjadinya insufisiensi adrenal. Kenapa? Karena ketika infeksi, demam, operasi, normalnya tubuh kita meningkatkan kortisol 5 sampai 10 kali lipat. Namun demikian anak ini tidak bisa meningkatkan kortisolnya karena defisiensi 21 hidroksilase, maka tidak akan ada kortisol tambahan yang terbentuk. Itulah gunanya nanti kita memberikan namanya stress dose management. Nah, kapan kita sebagai dokter mencurigai terjadinya suatu krisis adrenal ya? Krisis adrenal ini akan kita curigai kalau misalnya ada mual muntah ya, terutama kalau muntahnya itu terus-menerus. Yang harus hati-hati pada bayi dan masyarakat Indonesia itu ketika kita wawancara itu jarang mengatakan muntah kalau bayi baru lahir. Mereka selalu mengatakan ini, kalau di Jawa Tengah kita mengatakan gumoh gitu ya. Artinya itu dia muntah karena minum ASI. Nah, ini hati-hati. Ya, sebagai sarana untuk memastikan kita harus menimbang berat badannya. Kalau berat badannya aja tidak naik-naik sampai 1 bulan bahkan turun, ya itu kita harus curigai bahwa ini bukan sekedar dia kekenyangan dan muntah, tetapi ini muntahnya karena insufisiensi adrenal ya. Kemudian kalau sudah bisa merasakan nih ada nyeri perut ya, bisa hipotensi, letargi, kelemahan, kesadaran menurun ya, dan bisa sampai menyebabkan shock dan kematian. Dan laboratoriumnya seperti kita jelaskan tadi sama ya, hiponatremi, hiperkalemi ini harus kita ingat terus. Dan tata laksana kegawatan ini yang penting, ini terutama untuk teman-teman sejawat di UGD. Bila pasien dalam keadaan shock, maka langkah pertama adalah atasi shock dulu tentunya. Pilihannya pada krisis adrenal adalah dengan cairan isotonis NaCl 0,9% ya, 10 sampai 20 ml per kilo berat badan. Ya, ini sampai shock teratasi, jadi bisa diulang. Setelah shock teratasi, kita biasanya memberikan cairan rumatan. Nah, kita perlu memikirkan hipoglikemi, jadi cairan rumatannya kita bisa menggunakan yang berupa NaCl 0,9% dan dextrosa 5% ya. Kemudian kita harus berikan segera hidrokortison injeksi. Dalam kondisi misalnya pasien datang dengan dehidrasi, shock, belum bisa dilakukan infusnya belum bisa masuk nih. Kita panik, kita bisa memberikan hidrokortison injeksi dengan IM ya kalau belum bisa IV. Dosis inisial yang disarankan berdasarkan umur dan itu mempermudah. Pokoknya kalau kurang dari 1 tahun kita berikan 25 mg. Jadi vialnya itu isinya 100 mg, kita berikan seperempatnya ya. 25 mg baik IV maupun IM. 1 sampai 6 tahun 50 mg dan lebih dari 6 tahun 100 mg IV atau IM. Artinya kalau misalnya ini sayang di Indonesia kita tuh belum bisa ya. Misalnya
memberikan pasien hidrokortison injeksi dibawa pulang. Kami pernah sih memberikan, tapi pasien biasanya di Indonesia tuh belum berani nyuntik sendiri. Akhirnya kami beri surat ya, dikirim ke bidan, perawat, puskesmas, dokter di puskesmas, memberikan surat bahwa kalau anak ini mengalami kegawatan, tolong hidrokortisonnya diberikan. Ya. Bagaimana dengan yang misalnya pasien ternyata nggak punya hidrokortison, rumah sakit tidak tersedia, disarankan kita memberikan yang long acting glukokortikoid, yaitu dexamethasone intramuskuler ya, kalau misalnya kita tidak ada. Ya, jadi kalau anak sampai usia 1 tahun 1 mg, di bawah 6 tahun itu 2,5, kalau dewasa 1 ampul ya 5 mg. Ini kalau tidak tersedia, tapi kalau tersedia memang kita lebih cenderung memberikan hidrokortison. Kenapa? Kalau hidrokortison itu dia mengandung efek mineralokortikoid meskipun nggak banyak. Jadi hidrokortison dosis tinggi, dia selain glukokortikoid mempunyai efek mineralokortikoid. Sedangkan dexamethasone ini nggak punya efek mineralokortikoid. Ya, jadi ya ada, tapi dia lebih long acting begitu ya. Nah, dosis stres bagaimana? Ini penting sekali untuk teman-teman terutama di UGD misalnya ya. Bahwa dalam keadaan pasien CAH yang mengalami demam, gastroenteritis dengan dehidrasi, pembedahan dengan anestesi umum, trauma mayor misalnya kecelakaan, dosis glukokortikoid harus ditingkatkan. Ya, jadi kalau pasien membawa, kalau sakitnya hanya mungkin panas saja, kena demam berdarah nih misalnya pasien masih bisa minum, bolehlah kita memberikan tetap dosis stres, yaitu biasanya minimal 3 kali lipat. Ya, jadi hidrokortison yang biasanya dosis maintenance itu disuruh minum 3 kalinya. Ya, jadi saya biasanya memberikan misalnya puyer 3 kali 1 bungkus ya, hari itu dia akan minum 3 kali 3 bungkus. Kalau misalnya pada sakit ringan ya atau latihan fisik, stres emosional tidak diperlukan, kecuali misalnya dikatakan kalau stresnya tuh berat banget, misalnya kehilangan orang tua, misalnya begitu ya, itu kita boleh memberikan dosis stres untuk sementara ya. Tapi kalau anak tidak bisa minum obat, misalnya muntah terus, saran kita ke UGD ya. Dan kita untuk pasien-pasien HAK di Indonesia, kita saat ini sudah punya emergency card. Jadi mohon untuk teman-teman sejawat di UGD, jangan tersinggung nanti kalau pasiennya itu membawa kartu dan mengatakan bahwa saya pasien ini. Ini sebetulnya di negara-negara maju sudah biasa bahwa semua pasien itu membawa kartu kegawatan, membawa kalung yang isinya diagnosisnya ya, terutama untuk anak. Bahkan di dalam seatbelt mobil itu emergency card ini biasanya kalau seperti misalnya di Belanda itu diberikan di situ. Jadi begitu mengalami kecelakaan misalnya orang tahu, oh ini harus segera diinjeksi hidrokortison.